Oke teman-teman, kembali lagi kita bahas saham untuk besok tanggal 16 Juni. Jadi di hari Jumat kemarin, ISG kita ditutup dengan minus 0,5% ya. Semoga besok melanjutkan kenaikan ya. Tapi ini sepertinya agak riskan ya. Kenapa? Karena ini ada tren yang cukup resisten yang cukup kuat ya. Kalau dia sempat turun, ini menjadi double top. Nah ini ya. Kemudian dia jebol ini break ya, kemudian mungkin dites sedikit untuk lanjut turun lagi ya, seperti ini. Semoga saja ini bisa dijebol, kemudian dia retest untuk lanjut seperti itu ya. Tapi bagaimanapun kita tetap akan pantau saham-saham yang berpotensi ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di minggu kemarin, kita punya 4 saham ya. Yang pertama TPIA itu sedang running ya, sudah naik sekitar 16% tapi terkoreksi lagi ya, sekilas saja. Ini masih potensi. Kemudian TAPG juga sedang running, ini sekitar 4%-an ya. Kemudian Medco ini juga masih boleh teman-teman pantau ya. Medco itu running cukup tinggi teman-teman ya, sekitar 12% ya. Kemudian Cuan. Nah, Cuan ini sudah ada distribusi sepertinya, jadi jangan entry dulu. Sorry. Ini Cuan. Nah, ini setelah dia naik cukup tinggi di tanggal 10 Juni kemarin ya, kita sempat trading di sini ya, naik 12%, tapi sekarang terkoreksi diiringi dengan distribusi yang cukup besar, jadi mungkin akan koreksi dulu ya. Nah, jadi skip dulu ya, cuannya skip dulu. Setelah itu ada HRTA, ini khusus grup ya waktu itu ya, HRTA. Ini naik hampir capai target teman ya, jadi naik itu sampai 18%, kemudian terkoreksi, sekarang running 15% ya. Saya sendiri, kita di grup itu trading bareng ya, kita masuknya bareng, kemudian jualannya ada yang duluan, tapi saya jualannya di 14% ya. Kemudian MDKA, nah ini yang masih saya pegang teman ya, MDKA dan PTBA itu masih saya pegang ini, MDKA dan PTBA ya, PTBA. Oke. PTBA ini baru naik sedikit teman ya, kalau teman mau entry di sini ya. Tapi ya dengan risiko ya, ini nggak ada jaminan sama sekali teman ya. Baru naik 2%-an. Silakan disesuaikan dengan plan teman masing-masing. Oke, untuk besok saya punya 7 saham ya, yang akan dipantau. Jadi ingat teman, tidak semua saham yang kita bahas ini saya beli ya. Kita belinya itu berdasarkan bid offer di hari itu ya, berdasarkan PTBA lagi. Yang pertama BRPT. Jadi berdasarkan bid offer, kalau bid offernya bagus, volumenya bagus, kita baru entry. Nah ini BRPT rally ya, rally, kemudian ngebase di sini, kemudian rally lagi, ngebase lagi ya. Jadi kita masuk di 1525. Jadi teman-teman yang nggak bisa pantau market, silakan ikuti saja plan ini ya. Ikuti plan ini dengan stop loss dan lot size masing-masing ya. Jadi jangan menggunakan dana penuh ya, atau all in, karena resikonya tentu saja teman-teman sendiri yang akan menanggungnya. Oke, saya hanya analisa, nggak ada kepastian sama sekali di saham-saham yang kita bahas. BRPT menurut saya masih potensi teman ya, karena ada akumulasi juga. Kita cek ya BRPT.
Broker AK, jelas di sini ada akumulasi yang cukup besar 32 miliar, kemudian BK, MG, ya, teman-teman boleh lihat sendiri ini. Padahal itu naiknya sedikit saja waktu itu ya, cuman 2% ya, sepertinya masih akumulasi ya BRPT ini. Nggak tahu besok akan diangkat atau masih sideways atau malah diturunkan dulu ya. Nah, itu skenarionya market maker kita, itu di luar kendali kita, teman. Ya, yang bisa kita kendalikan itu adalah aset kita sendiri. Makanya kita pasang stop loss. Kalau dia dibawa nyelam dulu, ya mungkin dia ke support dulu di sini ya. Ya, seperti ini ya. Kan bisa saja seperti itu. Ya. Jadi kita harus benar-benar pintar-pintar untuk ngatur uang kita ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ISSP. ISSP juga sedang uptrend, teman-teman ya. Ini belum saya kasih tanggal, nanti lupa pula kita ya. ISSP 16 Juni. Saya sudah bikin plannya seperti ini, teman. Ya, jelas di sini ada break ya, break resistennya. Ini resistennya di break. Di sini juga ada resisten, tapi resisten di sini juga sempat di break ya. Sekarang dia lagi sideways. Nah, masuk di T30, kemudian stop loss 314, 4,8%, kemudian target sekitar 23% di 408. Coba kita cek ISSP-nya. Saya tadi sudah cek ya ISSP ini dari market maker utamanya di fase sekarang itu. Saya lihat EP, teman-teman. Coba kita cek ya. Nah, ini EP. Jadi saya ceknya itu tadi dari bawah sini ya. Siapa yang angkat harga ini ya? Kita lihat dari 9 April. Nah, ini broker EP. Harga rata-ratanya di 297 ya. 297. 297 berarti di sini, teman. Coba sebentar. 297. Nah, sekitar sini ya. Nah, sini. Jadi dia masih floating profit itu 7% ya, 7%. Ya. Apakah dia akan jualan atau tidak, kita nggak pernah tahu ya. Jadi saham yang sudah naik tinggi itu ya bisa lebih tinggi lagi ya. Itu prinsipnya seperti itu, teman. Oke, yang ketiga SMSM, teman ya. SMSM. Di sini saya sudah bikin plannya ya. Trennya seperti ini, teman ya. Tren mayornya jelas ini naik ya. Naik seperti ini. Jadi sekarang sedang terkoreksi ya. Menurut saya secara teknikal nggak ada masalah. SMSM. Oke, kita cek dulu analisa transaksinya. Ada akumulasi dari broker CC tipis-tipis saja ya. Kita coba tarik seminggu ke belakang. Broker BB 1,6, CC 1,4 ya. Secara transaksinya netral-netral saja, tapi di teknikal ini bagus sekali ya SMSM. Kita akan pantau ini besok. Oke, selanjutnya Indi. Indika Energi. Nah, sudah saya bikin juga plannya seperti ini. Di sini ada rally ya, rally base ya. Mudah-mudahan dia rally lagi. Jadi rally base rally seperti itu ya. Nah, ini apa? Jadi kenaikan ini, teman ya. Saya buang dulu ini biar nggak ragu ya. Ini kenaikan ini dari bawah sini ya.
yang rally ini ke sini, itu biasanya akan sama kalau dia jebol ini nanti ya. Kalau memang dia rally base rally, jadi dia akan sama kenaikan dari bawah itu sampai ke sini ya. Jadi kita ambil saja ukurannya ini. Jadi sekitar 44%, lumayan teman-teman ya, lumayan ini potensinya ya, maksudnya potensinya. Target stop loss sekitar 8% ya. Kemudian target TP-nya 44% ya. Risk reward 1:5 ya, risk reward yang cukup bagus. Coba kita cek ini. Nah, ini broker LG, JC, AK ya. LG masuk 10 miliar, kemudian yang jualan itu ZP, PD, NI, dan seterusnya. Jelas ada akumulasi di ini, oke? Kemudian ini kita buang dulu ya. Kemudian IPCC. Nah, ini IPCC ini juga naik cukup tinggi teman-teman ya. Nah, ini saya ambil targetnya itu di time frame 1 bulan ya. Jadi ada resisten di sini. Nah, plannya seperti ini, sekitar 45% ya, plan yang sangat optimis ya. Tapi apakah akan sampai atau justru kena stop loss, kembali lagi kita nggak akan pernah tahu teman ya. Yang pasti kita hanya melihat kemungkinannya. Nah, di sini setupnya, teman-teman lihat, masuk di 1120, kemudian stop loss di 1000, kemudian target di 1640 ya. Jadi target stop lossnya 10%. Coba kita cek IPCC sekarang. Transaksinya seperti apa? Ada broker ZP, KK, XC, dan seterusnya ya. Jadi PCC ini secara teknikal ini sangat menarik ya, sangat menarik sekali teman ya. Atau di sini mungkin teman-teman ada yang merasa ini terlalu jauh stop lossnya, mungkin teman-teman bisa tawar sedikit ya. Kita nego sedikit di bawah ini ya. Nah, di sini di neckline ini ya, ini ada neckline yang kecil ya. Nah, ini jadi stop lossnya jadi 6% seperti ini ya. Boleh seperti itu teman. Kalau dia lanjut naik nggak jemput antrian kita gimana ya, biarkan saja, berarti bukan rezeki kita. Jadi seperti itu ya. Ini PCC. Kemudian yang terakhir SMDR. Nah, ini plannya. SMDR ini sebenarnya saya tunggu waktu itu di sini teman, dia nunggu koreksi ya, tapi nggak dapat barang. Dia lanjut naik ya, padahal kalau saya langsung entry waktu itu ya sudah lumayan lah ya, tapi nggak perlu juga disesali ya, itu biasa saja. Ini kita coba nego sedikit ya, seperti IPCC tadi ya, supaya stop loss kita nggak terlalu jauh seperti ini ya. Dan masuknya 308, kemudian target di 382 ya, stop loss 288, sekitar 6%. Oke, kita cek sekarang SMDR. Masih banyak sih sebenarnya saham-saham yang menarik teman ya, tapi kalau terlampau banyak kita bahasnya di sini nanti teman bingung ya. Nanti kita mungkin kita akan pantau di grup saja ya. Nah, di sini ZP masuk 5,9 miliar, kemudian YJ, GR, dan seterusnya. Yang jualan itu XL, PD, BK. XL, PD ini kan biasanya digunakan retail ya, XC juga ini, ajaib. Kemudian Stockbit dan IPOT ya, IPD-nya. Jadi begini teman ya, sekali lagi saya informasikan, semua saham ini nggak akan kita beli ya, bukan semua saham ini kita beli. Kita akan tunggu di bid offer, bagaimana volumenya ya, bagaimana pembeliannya ya.
apakah banyak yang HK atau tidak, justru turun misalkan ya. Nah, itu kita bisa menginformasikannya hanya di grupnya untuk trading bareng ya. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.